Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat teman-teman ya, dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jadi di awal video selalu saya menyapa teman-teman dengan mengatakan selalu sehat walafiat ya, dan keberkahan rezeki. Jadi menurut saya teman-teman ya, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat sehat ya, karena kalau kita sehat teman-teman ya, walaupun uang tidak ada, rasanya hidup ini nikmat sekali teman-teman ya. Dan sebaliknya apabila kita tidak memiliki apabila kita tidak sehat ya, walaupun banyak uang nampaknya hampa teman-teman ya. Makanya saya mendoakan kepada teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan keberkahan rezeki ya. Rezeki juga demikian teman-teman ya. Apabila rezeki kita banyak tetapi tidak berkah, rasanya juga kurang sempurna teman-teman ya. Tetapi kalau sudah berkah, sudah pasti banyak rezekinya. Seperti itu. Oke, sedikit pencerahan teman-teman ya. Jadi di sini di depan kita sudah tersedia satu motor Mio Sporty seperti ini. Ini dia ya, Mio Sporty. Jadi di sini teman-teman ya, kendalanya mati total ya, tidak nyala sama sekali. Dan di sini saya sudah cek di bagian pengapian memang tidak ada. Kemudian kemarin yang punya mengatakan ini motornya akinya selalu tekor, dan saya tanya dalam hitungan hari saja akinya tekor katanya. Dan di sini akinya sudah saya cas, ini dia ya, sudah saya cas. Jadi sembari kita menunggu akinya full, kita akan cek dulu di bagian pengapian. Sebab ya, untuk motor Mio tanpa aki juga bisa nyala seperti itu. Oke. Jadi langkah selanjutnya kita akan tes terlebih dahulu di bagian apinya ya. Ini dia kabel busi ya, bisa kita lihat, dan kita pastikan kunci kontaknya on. Ini dia. Oke. Kemudian kita cek apakah ada api keluar. Jadi lihat di sini. Oke, tidak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi ya, seperti video biasanya ya, kita mengecek di bagian sepul terlebih dahulu. Dan ini kap ini kita akan buka dan kita akan periksa di bagian soket sepulnya seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi di sini kapnya sudah terbuka seperti ini ya. Jadi seperti biasa ya, kita mengecek apabila pengapian hilang, kita mengecek di bagian awal, di bagian sepul terlebih dahulu ya. Di bagian sepul ini terlihat soket sepul, dan ini soket pulser ya. Jadi kita ngetesnya di bagian sepul. Ini boleh dicabut ya. Cabut dulu sebentar, biar saya terangkan kepada teman-teman ya. Jadi untuk motor Yamaha teman-teman ya, apabila kita mengecek di bagian sepul ya, jangan dicek di jumper di bagian sepul saja, tetapi ya, ini kabel soket sepul ini mempunyai 3 kabel ya, dimana ini putih ya, kuning leres merah, dan hitam. Artinya ini sepul yang putih, kemudian ini lampu yang tengah, dan yang hitam adalah massa sepul ya. Jadi cara ngecek api sepulnya ini kita buat seperti ini, bentar ya. Oke. Kemudian di bagian massa sepulnya juga harus kita sambungkan ke bodi. Ini dia. Beda dengan motor-motor Honda ya. Kalau motor Honda pada umumnya kalau mengecek api sepulnya tidak perlu disambungkan kabel bodinya, kabel massanya ya, karena dia sudah tersambung dari spoolnya seperti itu. Jadi untuk motor Yamaha, apabila kita tidak tempelkan massa spoolnya ini ke bodi, tidak bakalan keluar arus dari spool ini ya, karena massanya ini dia terpisah. Oke, jadi caranya massa spoolnya ini kita jumperkan ke bodi terlebih dahulu. Kemana aja boleh, asal nyambung ke bodi seperti itu ya. Jadi apabila nanti arus spool ini ada, berarti spoolnya bagus ya. Ini dia, kita cek dan kita engkol sambil kita percikan ke bodi seperti ini. Bisa dilihat
Ini dia. Up. Nah, ini dia. Lihat. Bagus. Ya. Di bagian spool nampaknya tidak ada bermasalah, teman-teman ya. Artinya spoolnya masih bagus. Kemudian setelah itu ini boleh dicabut ya. Kemudian kita beralih ke kiprok. Di sini tempatnya, ini kiproknya. Oh, ini kiproknya juga sudah baru diganti kayaknya, teman-teman ya, karena ini sudah merek Takayama ya, bukan yang Fukuyama, Takayama. Jadi ini soket spoolnya boleh disambung kembali ya. Oke, kemudian kita cabut di bagian soket kiproknya seperti ini ya, sebentar. Dan seperti biasa juga ini, untuk mengetahui apakah kiprok masih bagus, kita sambung juga antara kabel warna putih dengan merah seperti ini. Disatukan dia seperti ini. Seperti video-video kita sebelumnya ya. Di video kita sudah banyak saya tutorialkan cara mengecek api yang hilang ya. Sambung seperti ini, dan pastikan apabila teman-teman menjumper seperti ini, pastikan akinya terlepas ya. Ini akinya sedang dicas ya. Jadi nanti kalau akinya tidak teman-teman lepas, bisa nanti konsleting di sini ya, dan bisa nanti kabel terbakar semua. Makanya saya sarankan teman-teman ya, akinya harus dilepas kalau menjumper di bagian ini. Mengerti teman-teman ya? Kemudian apabila kita jumper seperti ini, kita tes di bagian api busi, kabel busi maksudnya. Ini dia ya. Dan pastikan soket spoolnya juga sudah terpasang. Kemudian di bagian soket kiproknya juga sudah tersambung seperti ini. Kemudian kita tes di bagian kabel busi ya. Pastikan kunci kontak sudah on. Lihat. Tidak ada keluar api juga sama sekali, teman-teman ya. Berarti itu tandanya di bagian kiprok juga aman ya. Karena ini masih baru kayaknya ya. Tetapi baru pun banyak yang mati. Makanya saya pastikan dulu kiproknya apakah masih bagus atau tidak. Ini boleh dipasang kembali. Kemudian kita beralih ke CDI. CDI tempatnya di sini. Ini dia. Dan kita lepas dulu teman-temannya. Ini dia teman-temannya di bagian CDI-nya. Jadi untuk mengetahui CDI mati atau tidak ya, itu tidak bisa kita tes teman-temannya. Hanya saja kalau teman-teman tidak memiliki stok baru, boleh diteskan ini ke motor lain ya. Jadi berhubung saya ada stok ya, jadi saya akan ganti terlebih dahulu di bagian CDI-nya. Ini dia yang baru ya, yang merek Takayama. Kita teskan dulu apakah sudah ada keluar arus ya. Oke, sudah terpasang. Kita akan tes di bagian kabel businya. Sebentar. Oke, bisa dilihat di sini kunci kontaknya sudah on ya. Belum juga keluar api sama sekali teman-teman ya. Berarti itu tandanya di bagian CDI ya tidak bermasalah juga. Artinya ya, di bagian pengapian sudah kita cek semua aman ya, tidak ada bermasalah. Baik itu spool, kiprok, dan CDI-nya. Itu yang tiga sudah kita cek masih aman semuanya. Kemudian kita cek di bagian kabel coil, dan terakhir nanti kita cek di bagian pulser ya. Tetapi saya yakin pulsernya tidak bermasalah ini, karena untuk pulser pada motor jarang terjadi. Tetapi ya bukan tidak mau mati ya, tetapi saya tidak mengecek di bagian apa namanya itu, pulser ya. Saya yakin ini pulsernya aman ya. Jadi di sini CDI masih bagus, kiprok juga bagus, dan spool juga bagus. Saya akan mengecek di bagian perkabelan teman-teman ya, karena ini menurut feeling saya yakin bermasalah di bagian perkabelan ya. Kemudian ini kita cabut kembali, kita pasangkan CDI yang lama ya.
Dan selanjutnya kita akan cek di bagian perkabelan seperti itu. Oke. Kemudian ya, kita akan cek di bagian kabel koilnya. Ini koil di bagian sini ya. Bisa kita cabut soket koilnya. Ini dia. Ya. Kemudian kita teskan seperti ini. Jadi ini apinya harus nembak teman-teman ya. Harus kuat maksudnya, kalau tidak nanti tidak mampu untuk menyorong ke koilnya ataupun DC close-nya ya. Udah. Kemudian kita engkol ya. Bisa dilihat. Tidak ada juga apinya ya. Berarti ini aman ya. Ini boleh dipasang kembali. Oke. Dan kita akan periksa di bagian perkabelan teman-teman ya. Ini 100% saya yakin di bagian perkabelan teman-teman ya. Nanti saya pastikan kalau di bagian perkabelan sudah aman semua, tidak ada yang putus ataupun terlepas ya, baru kita cek di bagian pulsernya teman-teman ya. Itu langkah terakhir, pulser langkah terakhir. Ingat itu, oke? Kita akan periksa di bagian kabel CDI terlebih dahulu. Ya, apakah ada yang putus ya. Bentar. Oke, ini ya, kabelnya aman-aman teman ya, aman, belum pernah disambung-sambung, ini masih aman ya. Jadi selanjutnya kita periksa di bagian kabel soket kiproknya juga aman, ini masih ori teman-teman ya. Jarang kita dapatkan seperti ini, kabelnya masih ori semua dan belum ada di putus sambung ya, aman. Dan soket di bagian soket juga terlihat masih bersih, belum ada yang terbakar ya, soket kiproknya. Ini kita pasang kembali. Bentar, oke. Kemudian kita periksa di bagian soket spool juga. Oh, bentar, ini kuat ini. Ya. Kemudian di bagian soket terlihat seperti ini, agak terbakar ya. Tetapi terlihat di sini masih nyambung kayaknya teman-teman ya. Dan di bagian sini juga aman ya. Dan tadi kita tes di bagian sini ada keluar api, berarti masih nyambung, tidak ada bermasalah. Walaupun sudah gosong terlihat seperti ini, soketnya masih nyambung ya, belum ada putus di dalam maksudnya ya. Kemudian di bagian sini pulser juga aman. Ini ada yang terlihat terlepas teman-teman ya. Ini kabel apa? Kabel massa spool teman-teman ya. Ini saya yakin bermasalah di bagian kabel massa spoolnya teman-teman ya. Ini terlihat, waduh, ini masuk dia ke dalam ini. Jadi saya yakin ini teman-teman ya. Karena ketika kita colokkan seperti ini masuk, ini keluar. Terlihat ya. Ini terlepas. Jadi otomatis di bagian massa spoolnya tidak nyambung kemari. Teman-teman ya. Tadi kita cabut seperti ini, kita teskan di sini nyambung. Artinya di bagian kabel spool keluar arus, berarti ini nyambung ya. Jadi setelah kita masukkan kemari seperti ini, jadi ini disorong keluar massa spoolnya, disorong keluar. Jadi ini tidak connect kemari. Mengerti teman-teman ya? Antara ini yang jantannya ya tidak connect ke betinanya seperti ini, yang ini massa spool. Walaupun ini soketnya sudah masuk seperti ini, tetapi ini disorong keluar oleh ini, makanya ini tidak nyambung ke mari. Saya yakin ini yang bermasalah. Jadi selanjutnya ini kita pasangkan kembali yang ini ya. Ini boleh dikeluarkan seperti ini penguncinya, supaya nanti jangan terulang kasus seperti ini lagi teman-teman ya. Oke. Setelah itu ini kita pasangkan ya. Seperti ini. Agak payah teman-teman ya. Pastikan di bagian ini nanti jangan terlepas lagi teman-teman ya.
jangan terlepas lagi. Ini kuncinya usahakan keluar supaya nanti bisa menahan di bagian sini ya. Kasus seperti ini jarang terjadi pada motor ya. Jadi intinya teman-teman ya, makanya kata yang punya akinya selalu tekor ya. Jadi setelah arus akinya habis, otomatis mesin mati, karena ini mengandalkan api dari aki ya. Jadi begitu arus akinya habis ya, mesin mati. Makanya kata yang punya akinya selalu tekor ya. Padahal bukan masalah di bagian kiprok ataupun sepulnya mati, tetapi inilah yang menyebabkan sepul mati. Ini pastikan sudah kuat teman-teman ya. Ini pastikan sudah nempel. Sebentar, kita ulang lagi. Masih sebentar ya, mohon sabar menunggu. Ini ilmu yang sangat berharga teman-teman ya. Saya kalau ngasih tutorial, saya tidak pelit-pelit ilmu teman-teman ya. Asalkan teman-teman mau menyimak video-video tutorial kita, saya akan terangkan semua ya. Ya, kepada anggota saya juga saya tidak pelit ilmu. Saya selalu mengajarkan apa yang saya miliki. Ya, saya tidak pelit-pelit ilmu. Oke. Aduh, ini kayaknya sering-sering keluar ini teman-teman ya. Makanya terjadi kasus seperti ini. Oke. Sebentar ya. Oke, ini sudah terpasang. Dan pastikan ini tidak akan narik lagi. Apabila nanti kita pasangkan ini, tidak akan disorong lagi ini. Pastikan udah kokoh ya. Oke, jika sudah aman menurut teman-teman ya, kemudian boleh dipasang kembali ini. Ya, jadi setelah dipasang, udah masuk seperti ini, pastikan juga ini tidak akan keluar lagi. Oke, aman ya, tidak keluar lagi. Saya yakin ini bermasalah. Coba kita cek di bagian apinya teman-teman ya. Jadi ini dia. Lihat ini ya. Lihat di bagian apinya, kunci kontaknya sudah on. Ini dia. Aman. Sudah keluar api. Jadi kalau sudah keluar api, saya yakin ini sudah hidup karena bermasalah tadi di bagian apinya teman-teman ya. Oke, ini dia. Kemudian selanjutnya kita akan pasang businya, kemudian kita akan tes nyalakan mesin. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi di bagian busi sudah terpasang, kemudian selanjutnya kita akan tes nyalakan mesin apakah sudah hidup seperti semula teman-teman ya. Kunci kontaknya di on kan. Ya. Hidup ya, tanpa aki ya, akinya masih dicas ya. Oke, bentar. Jadi masalahnya teman-teman ya, di bagian soket sepul, maksudnya di bagian kabel massa sepulnya terlepas ya. Perhatikan itu teman-teman ya, jangan sembarangan mengganti pengapiannya dulu. Pastikan juga di bagian pengapiannya aman semua, baik itu sepul, VDI, kiprok. Apabila sudah aman semua, baru teman-teman boleh periksa di bagian perkabelan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jika berkenan, tekan tombol like, komen, subscribe ya. Dan bagi pengikut saya follower saya di Facebook, boleh tekan tombol ikuti di atas ya, ataupun di like, di komen. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.